wabarakatuh. Alhamdulillah, channel kita Kreatif Info, alhamdulillah pada pagi hari ini bisa bersilaturahmi di Bank Syariah Siak Jaya. Bank Syariah Siak Jaya merupakan bank syariah pertama kali milik anak perusahaan dari Persib, Pak ya. Dan salah satunya Bank Siak yang ada di Kabupaten Siak. Apa kabar Pak Adi? Alhamdulillah kabar baik. Terima kasih Pak sudah disambut hangat. Sebelumnya saya sudah berkoordinasi dengan Direktur Operasional Pak Raya sebelum kita jumpa hari ini. Oh ya Pak, boleh sebelum saya bertanya tentang perbankan, boleh diceritakan profil individu Pak Adi sendiri? Ya, baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Alhamdulillah, salawat ringkas salam kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelumnya selamat datang di kantor kami. Sama-sama, terima kasih Pak. Saya berkesan, bagilah kantor kami karena baru, masih banyak yang kurang. Peristiwanya baru 3 minggu jalan. Baru 3 minggu ya Pak ya. Jalan. Jadi dikatakan oleh Pak Imam tentang diri. Nama lengkapnya itu Adi Wandra. Saya kuliah sebelumnya di Universitas Riau, angkatan 98. Undri Pak ya. Undri. Orang lebih mengenalnya Undri ya, jurusan akuntansi. Sekarang saya tinggal di Jalan Kandis, di Siak Singapura. Kalau dikatakan sebelumnya memang tinggal di Pekanbaru. Jadi kami disyaratkan direksi untuk berdomisili di kantor dekat kantor pusat BPS Siak Jaya ini. Jadi kami, saya dan Pak Arai, Direktur Operasional itu pindah ke sini, meninggalkan kota Pekanbaru. Itu diserahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK. Kami serahkan seperti itu. Sekarang jadi tinggal di Siak ini lebih kurang jalan 2 tahun. Oh sudah 2 tahun ya? Sudah 2 tahun jalannya tinggal di Siak ini. Tinggal di jalan ini sudah 2 tahun. Latar belakang pendidikan sudah di Undri. Pekerjaan tanda tamatnya tahun 2002. Alhamdulillah Januari 2003 itu bergabung di salah satu kantor konsultan pajak dan akuntansi. Jadi di situ saya lebih memahami apa itu perpajakan, lebih memahami bagaimana sesungguhnya akuntansi itu. Kalau di kuliah kan kita tahunya cuma teorinya saja, jadi udah masuk dunia kerja lebih memahami lah. Praktek langsung ya. Terus Januari 2014 saya bergabung di Koperasi Karyawan Bank Muamalah Indonesia cabang Pekanbaru. Itu membawahi beberapa koperasi Bank Muamalah cabang Pekanbaru, Batam, Jambi, Palembang, Bengkulu, Padang. Itu dibawahi oleh Koperasi Karyawan Bank Muamalah Pekanbaru. Tahun 2006 Januari saya diberi kesempatan oleh pimpinan Bank Muamalah cabang Pekanbaru pada saat itu Pak Hasma Sunadi nama beliau untuk masuk gabung ke Bank Muamalah bagian back office. Di situ betul-betul dimulai dari nol lagi, dari clerical jadi back office, staff back office, terus jadi clerical untuk transaksi ke BI gitu kan. Itu yang diberi kesempatan oleh beliau di back office. Dan di back office itu semua posisi back office alhamdulillah sudah pernah dilalui Pak. Bagian umumnya, bagian supervisornya seperti itu. Tahun 2011 alhamdulillah Allah membuka rezeki lebih luas. Itu lulus di ODP namanya, Officer Development Program untuk karyawan Bank Muamalah. Itu pendidikan. Kalau kita bisa katakan ke bahasa umum itu pendidikan yang diadakan oleh Bank Muamalah Institute. Jadi saya sama Pak Rai, Direktur Operasional itu satu landing kami pendidikannya. Sama-sama dulu Pak ya. Jadi dengan Pak Rai itu
kenal Pak Ray itu dari tahun 2007 sampai hari ini. Kita bareng-bareng kan. Bareng-bareng. Karena rezekinya digabung lagi di sini. Terus lulus ke ODP itu saya ditempatkan dikembalikan ke Pekanbaru. Tapi kalau Pak Ray dia ditempatkan di Aceh. Jadi habis lulus ODP itu kita tuh disebar. Ada yang ke Aceh, ada yang ke Batam, seperti itu. Saya dikembalikan ke Pekanbaru tahun 2013. Itu saya ditempatkan, dikasih amanah untuk mengepalai kantor cabang pembantu Selat Panjang. Selama lebih kurang 2,5 tahun di situ, bulan Mei 2015 saya ditarik ke Bangkinang sampai 2016. November 2016 kami resign, sama saya sama Pak Ray resign dari Bank Muamalat. Ada mendapat tawaran lain di tempat lain. Itu di rumah sakit kalau saya. Rumah sakit di Bangkinang, bukan RSUD tapi rumah sakit milik swasta di Bangkinang, itu sebagai manajer keuangan. Lebih kurang 4 tahun di situ. Ada pembukaan di Bank Siak Jaya ini, melamar, mendaftar, jadi jalan direksi. Alhamdulillah rezekinya di sini sampai. Alhamdulillah. Dengan Pak Raya juga ya. Saya kan Pak itu nggak tahu kalau beliau ikut, karena semenjak beliau pindah ke Aceh, kontak kita komunikasinya lewat grup WA kan, sesama muamalah, sesama pendidikan gitu. Saya wawancaranya itu hari Jumat, masih ingat hari Jumat. Saya selesai Jumat, harinya pagi. Terus tiba-tiba setelah selesai wawancara, Pak Ray mengirim foto ke saya. Ternyata Pak Ray itu paginya gitu. Paginya wawancara. Akhirnya baru tahu dia ikut. Saya nggak tahu beliau ikut sebelumnya gitu. Jadi ketemu lagi di sini. Alhamdulillah karena latar belakang sama, pendidikan dari perbankannya sama, visi dan misinya sama, jadi sejalan lagi dia. Mengkompresi ya, kombinasi ya. Lebih enak. Kalau dengan orang baru kan kita penyesuaian pribadi lagi, penyesuaian pola pikir lagi. Jadi dengan Pak Ray udah dari 2007 sekarang 2022 berarti lebih 15 tahun. Kenalnya jalan lebih enak, lebih santai, lebih bisa saling memahami lah. Oh iya Pak, kesan pertama Bapak menemui masyarakat Siak apa Pak di kota ini dengan orang-orangnya gimana kesannya? Kalau ke Kabupaten Siak bukan 2 tahun terakhir ini, dulu kan di sini juga ada kantor kami di sini. Iya, Bank Muamalat di sini ya. Di Jalan Sutomo ini. Itu tahun pertama datang ke Siak ini tahun 2012. Itu udah ke Siak. Jadi waktu pertama lagi sini itu memang masih sunyi, tidak seramai sekarang. Batas jalannya masih ada kecil. Iya. Ada ke Sutomo ke sini dan simpang itu masih sunyi. Terus lihat suasananya itu tenang. Waktu datang pertama ke sini awal 2012 itu tenang gitu. Memang tidak sehidup di kota besar. Cuman pada saat itu belum ya namanya perjalanan hidup kita nggak tahu akan datang lagi ke Siak lagi ya. Bakal akan datang lagi ke sini gitu. Tengok kotanya tenang, terus maaf cakap lah, bukan ini rasis gitu. Melayu kental. Iya, nuansanya Melayunya kuat. Terus setiap mau azan sholat itu terdengar di mana-mana gitu ya kan, sampai sama dengan kalau kita di Pekanbaru kan juga seperti itu. Itu awalnya 2012 ke Siak ini. Ada anak sampah juga di sini di Bunga Raya di Siak gitu. Terus setelah lebih kurang 10 tahun, ya kan 10 tahun tuh. Iya, 10 tahun kemudian. 10 tahun kemudian, tepatnya kemarin kami kesini sama Pak Ray pindah itu tahun 2020. 8 tahun lah ya. Pindah ke sini, aja lebih rame, jalannya juga sudah lebih banyak. Kalau pesan dengan masyarakat Siak, alhamdulillah mereka welcome dengan kami gitu. Walaupun kami datang dari Pekanbaru gitu ya. Alhamdulillah masyarakat sini penerimaannya positif, menerima kami welcome lah, yang namanya kita sesama muslim kan.
Alhamdulillah sampai hari ini kami nyaman di sini. Alhamdulillah Pak ya. Nyaman karena memang secara pribadi bukan merasa seorang tinggal lama di kota gitu ya, udah merasa jemu di kota Pekanbaru karena kemana-mana macet. Iya. Merasa gitu. Saya dulu kuliah di Pekanbaru juga Pak. Kalau Bapak dulu saya sampingnya Pak. UIN. Iya. Oh ya Pak, ini mengenai pertanyaan inti Pak, boleh diceritakan profil Bank Syariah Asia Jaya Pak? Boleh. Bank Syariah Asia Jaya ini kalau dikatakan awal mula pencetusnya itu Bupati lama yang periode Pak Arwin ya? Pak Arwin. Pak Periode beliau pencetusannya ini Bank Jaya ini, Bank Syariah Asia Jaya ini. Hanya saja pada saat itu ada beberapa kendala, mungkin dari sisi izin ya? Bukan izin. Jadi sebelum izin itu ada berkas-berkas, ada administrasi-administrasi, syarat dan prasyarat yang harus kita lengkapi gitu. Jadi pada saat itu pihak yang berwenang melihat mungkin kita belum siap, dan kitanya belum siap dari SDM mungkin ya, dari kantor, dari administrasinya gitu. Sampai terjadi beberapa periode bupati. Di masa Pak Sam juga tetap dilanjutkan karena ini memang cita-cita dari masyarakat Indonesia yang diapresiasi oleh bupati kan seperti itu. Tahun 2017 baru ini mulai dibuka lagi ininya proses izinnya, karena dulu ada kendala juga sedikit masa transisi dari Bank Indonesia. Dulu kan yang menjadi pengawas pembina perbankan di Indonesia itu Bank Indonesia. Tahun 2014 itu kan beralih ke Otoritas Jasa Keuangan OJK. Jadi ada masa transisi. Tahun 2017 mulai lagi PT Persi sebagai pemegang saham mulai lagi mencoba untuk melanjutkan izin ini. Jadi proses izin kita dari Bank Indonesia ke OJK itu tidak terputus. Berkas-berkasnya itu masih tetap berlanjutan gitu. Karena kalau kita terputus itu susah nanti jadinya. Jadi kita berkesinambungan. Kalau memang vakum beberapa tahun, tapi itu tetap berlanjut. Kita tidak mulai dari baru ya prosesnya. Ya kan sudah prosesnya udah lama gitu. Makanya kita kalau dikatakan berapa lama proses izinnya? Tahun-tahun Pak ya? 11 tahun. 11 tahun lumayan juga. Oh ya Pak, di sini saya dapat data pemegang sahamnya ada 2 ya? Ya, ada 2. Jadi setelah kita cerita lagi tadi mengenai izinnya itu biar nanti masyarakat tidak salah paham, tidak salah tafsir ya, tidak salah tafsir lama kali dirinya gitu. Tahun 2020 kita dipanggil oleh PT Persi dan kita juga di fit and proper test oleh OJK. Fit and proper testnya langsung dari OJK langsung Pak ya? OJK langsung. Jadi kita luluskan di sini. PT Persi membuka lowongan di koran pada saat itu. Terus ada beberapa kandidat yang memasuki aplikasi gitu ya kan, memberikan lamaran. Jadi sebelum di fit and proper test oleh OJK itu pihak Persi dulu yang wawancara kita. Ada beberapa kandidat. Persi dulu, ya. OJK. Setelah menurut Persi ini layak beberapa orang, nah ini selanjutnya diberikan ke OJK dengan berkas-berkas lamaran kita, berkas-berkas yang dibutuhkan oleh OJK, sertifikat yang mendukung posisi yang kita lamar. Itu di fit and proper test oleh OJK. Jika dikarenakan kita Bank Syariah itu langsung OJK pusat. Langsung pusat OJK pusat, tapi di kantor OJK Pekanbaru. Mereka datang ke Pekanbaru, jadi kita diwawancara di fit and proper test oleh OJK pusat dan OJK Pekanbaru sekaligus karena kita syariah. Nah, setelah keluar pengumuman bahwasanya kami disetujui oleh OJK, barulah kita mulai proses semuanya
bangun kantor, administrasinya, perekrutan karyawan, seperti itu. Sudah lengkap semuanya dari sisi bangunan, formulir, termasuk brosur itu. Sudah lengkap dari A sampai Z, baru kita ajukan izinnya ke OJK. Jadi makanya itu prosesnya agak lama gitu. Berbeda kalau kita buka cabang. Ini kan kantor pusat dari nol. Tapi kalau kita buka dari cabang itu nggak akan lama. Misalnya seperti Bank Nasional yang kantor pusatnya di Jakarta, buka cabang di Pekanbaru atau di Kabupaten Siak itu nggak akan lama. Nah, karena ini memang dari nol. Bangunan kita juga dari nol, dari tanah kosong awalnya. Luar biasa prosesnya Pak ya. Prosesnya luar biasa, tapi alhamdulillah ada hikmah pasti yang akan ada nanti kita nikmati gitu ya kan. Salah satu hikmahnya ya masalah pandemi COVID-19 ini. Jika memang kita ada dari tahun 2019, 2020 mungkin kita juga goyang jadinya. Iya Pak. Karena saat itu ekonomi betul-betul turun. Memang ya kan? betul-betul down Pak kan. Nah betul. Kalau kita baru tegak, baru buka tiba-tiba ada COVID tutup gitu kan nggak lucu gitu. Betul. Oh ya Pak, kalau masyarakat boleh tahu apa saja produk-produk di sini kan ada pendanaan dan pembiayaan. Oke. Boleh dijelaskan pendanaan lah dulu Pak. Ya. Tabungan dan Kalau ini juga informasi kepada edukasi lah kepada masyarakat. BPR Syariah ini sama nggak dengan bank? sama. Sama ya. Karena orang tanyakan seperti itu. Ini bank nggak? Sama nggak dengan bank kan gitu? Karena masyarakat tanya kan bank umum, baik bank umum konvensional maupun bank umum syariah. Sama. Yang membedakan kita hanya kita tidak menggunakan cek atau bilik giro bertransaksi, dan kita tidak membuka rekening giro. Itu yang membedakan kita dengan bank umum. Nah, dengan bank umum kita BPR Syariah, itu membedakannya. Terus yang samanya kita dengan bank umum syariah lainnya, kita sama-sama ada pendanaan. Pendanaan ini sebetulnya produk untuk tabungan dan deposito. Nama kita pendanaan, mengumpulkan dana. Jadi kan bank itu mengumpulkan dana dan menyalurkannya. Jadi kalau mengumpulkan dana kita sebut dengan pendanaan dalam bentuk tabungan dan deposito. Kalau tabungan kita bisa untuk semua khalayak. Ada tabungan untuk khusus pelajar. Khusus pelajar. Itu saldo minimalnya 10.000. Jadi nanti bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang anaknya ingin dibukakan tabungan di kita, saldo awalnya 10.000. Selanjutnya setoran minimalnya juga 10.000. Tapi nggak mungkin 10.000 ya. Kalau umum kalau belum umum berapa? Minimal saldo awalnya itu 50.000. Udah pakai ATM? Belum. Nah, nanti kita cerita tentang bagaimana kita belum punya ATM. Nanti kita cerita. Kita juga ada tabungan untuk khusus ASN. Khusus untuk pegawai negeri Pak ya. Yang namanya kita bank pemerintah Kabupaten Siak, otomatis nanti kita berharap ada kerjasama dengan ASN, dengan dinas-dinas kan seperti itu. Jadi kita udah menyiapkan tabungan khusus untuk ASN. Untuk masyarakat umum juga seperti itu. Terus ada tabungan yang memang kita khususkan untuk pergi haji, pergi umroh. Itu tabungannya ada. Yaitu tabungan, produk tabungan. Terus ada namanya produk pendanaan, pembiayaan. Pembiayaan ini kalau masyarakat umum menyebutnya pinjaman. Karena kita nggak ada kredit. Berbeda pinjaman dengan kredit. Ya. Perbedaan tersyariah dengan umum ya. Beda. Jadi nanti jika ini berlanjut, kita juga maunya ada sosialisasi tentang apa tuh bank syariah, apa yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional, apa sebenarnya itu riba, kan seperti itu. Jadi kami juga bekerja sama dengan beberapa lembaga seperti MES, Masyarakat Ekonomi Syariah yang diketahui Pak Wisni Mirza ya. Jadi kita berusaha nanti mensosialisasikan literasi, edukasi kepada masyarakat. Bank syariah itu seperti ini, ekonomi syariah itu seperti ini. Itu yang belum bisa yang belum dipahami oleh masyarakat. Sosialisasinya masih minus.
Jadi itu yang nanti kita kasih kerjasama dengan MES, dengan beberapa perbankan syariah juga, literasi, toksol, edukasi lah. Wawancara seperti ini kami juga berharap nanti masyarakat setidaknya tahu tentang bank syariah secara umum, tidak hanya bank syariah Syekh Jaya ini begitu. Jadi untuk pinjaman ataupun pembiayaan kita banyak macamnya, sama dengan bank umum lainnya, sama semuanya gitu. Ya ada murabahah. Murabahah itu jual beli. Jika misalnya nanti Pak Imam mau beli rumah, beli mobil, itu bisa di kita. Itu murabahah namanya. Murabahah ini sifatnya itu jual beli. Itu kita boleh tawar menawar. Kesepakatan lah ya. Jadi itu yang membedakan dengan bank konvensional. Bank konvensional kan tidak bisa kita tawar bunganya. Ditetapkan untuk ini bunganya bisa 10%. Udah terima, mau tidak mau kita harus terima. Kalau kita bank syariah untuk produk yang jual beli murabahah, kita bisa nego, kan boleh kan kita jual beli nego harga, tawar menawar kan boleh. Nggak di mall kita, kalau di mall kan ya di mall nggak harus dipatok harga kan, nggak suka ambil, nggak suka beli gitu. Jadi kita kalau yang murabahah ini sama seperti di kedai biasa atau di pasar, tawar menawar. Jika deal dengan cocok harganya dan keuntungannya kita lanjut, itu murabahah. Terus ada mudharabah. Mudharabah ini jika masyarakat yang nasabahnya datang ke kita itu membutuhkan modal ya untuk usaha, itu kita pakai mudharabah. Mudharabah ini sama-sama berusaha, itu bahasa Indonesianya. Kalau secara harfiahnya memukul bumi, itu secara harfiahnya. Tapi kalau kita bahasakan sama-sama berusaha, mudharabah itu modal usaha. Tapi jika ada masyarakat yang sudah punya usaha, punya modal, atau datang ke kita ingin jangan ajak join, itu namanya musyarakah, kongsi. Jadi dia punya modal, kita punya modal, bagi hasilnya sesuai dengan berapa porsi modal dia punya, berapa porsi bank punya. Nah, terus nanti bagi hasilnya di mana? Bagi hasilnya ada dua nanti, dari profit sharing dan atau revenue sharing, itu harus disepakati. Itu juga nanti masyarakat kan bertanya-tanya, kalau kami rugi bagaimana? Tetap langsung enggak? Nah, kita lihat akarnya seperti apa. Kan selama ini masyarakat bilang, bank syariah ngomongnya aja, sama-sama bagi pas rugi, mereka tetap nagih kita. Kita lihat akarnya di mana, kejadian seperti apa, prosesnya seperti apa. Jadi harus dilihat itunya. Kita tidak bisa mengeneralisir, kita tidak bisa mengambilkan opini bank syariah itu bohong, karena dia belum lihat akarnya yang mana gitu. Jadi persepsi itu yang ingin kami sampaikan kepada masyarakat, edukasi kepada masyarakat nasabah, akarnya yang mana, yang memang rugi sama dibagi, laba sama dibagi gitu kan. Terus prosesnya dan prosedurnya seperti apa. Terus ada nanti kita pembiayaan untuk yang mau nikah. Iya, jarang ya. Bisa senang nih Pak. Multi jasa kita namanya, multiguna itu kita bisa gunakan untuk biaya pernikahan. Boleh ceritakan tidak nih banyak tunggu nih Pak. Biaya pernikahan bisa diapakan pembiayaan oleh bank ini Pak. Misalnya bisa pendidikan anak, sekolah, entah itu SMA, pesantren atau kuliah. Dan kita juga nanti ada yang namanya pembiayaan untuk cakap untuk berobat jika memang sakit. Memang kalau ya sakitnya yang memang membutuhkan dana banyak, bukan sakit kepala, sakit panu apalagi gitu kan. Enggak. Jadi memang ada berat maaf sebelumnya mungkin memang ada perlu operasi jantung, operasi dalam, operasi melahirkan. Ketika kita kan tahu ya kan, insya Allah kita bisa bantu dengan pembiayaan di sini. Terus yang terakhir ada pembiayaan APOD namanya. APOD itu sifatnya sosial. Itu gunakan untuk pembelian porsi haji nanti insya Allah. Ada istisna. Istisna ini ada salam. Salam ini lebih kepada pertanian dan perkebunan. Kalau istisna biasanya untuk produk tekstil yang besar, sebanyak mungkin kain dibuatkan,
ketik sesuai pesanan, sudah selesai baru bayar. Itu istisna. Salam kebulan cocok, sawit, pertanian bunga raya, sawah banyak di bunga raya itu kita bisa. Oh ya Pak, kalau ASN itu anggunannya kan SK. Kalau untuk masyarakat umum, untuk bank syariah Asia Jaya ini apa nih Pak? Tergantung dia pembiayaannya apa? Pinjamnya untuk pembiayaan apa? Kalau dia pembiayaannya beli mobil sama motor, ya barang itu jadi kita jaminkan. BPKB-nya ditahan dulu ya? Iya. Kalau dia beli rumah, rumahnya yang kita jadikan jaminan. Surat tanahnya lah, suratnya. Seperti itu. Oh ya, saya dengar juga Pak, katanya di sini bisa misalnya ini kita mau beli handphone nih, kurang dana, bisa. Selain handphone apa aja Pak? Kenapa? Selain handphone apa aja? Ini bagus pertanyaan. Iya. Handphone, handphone setiap orang sudah punya handphone. Iya. Itu kita menggunakan multiguna, multiguna. Jadi nanti Pak Imam datang ke kita, Pak, saya mau beli handphone tipe ini. Nah, alhamdulillah nanti kita bakal bekerja sama dengan beberapa dealer handphone, handphonenya mana, mereknya ini, kita datangi, kita beli, kita datangi itu, terus kita kasih handphonenya ke Pak Imam. Mau bahas seperti itu. Oh iya Pak, sebelum wawancara. Sebentar, ya, kan selain handphone, iya, kulkas boleh. Kulkas boleh ya. Apalagi boleh, furnitur rumah juga boleh, perabotan rumah juga boleh, TV juga boleh. Alhamdulillah, tergantung dengan kesepakatan lah Pak ya. Butuhnya yang mana, terus nanti kita sepakati aja. Oh ya Pak, sebelum wawancara diakhiri, apa sih pesan-pesan untuk para calon nasabah nih Pak? Pesan-pesan untuk calon nasabah, yang pertama, Bank Syariah itu bukan lembaga sosial. Maksudnya gini, orang beranggapan mahal kali Bank Syariah, ya kan seperti itu. Bank Syariah itu harusnya tidak ada bunga, tidak ada ini. Kalau nggak ada itu, dari mana gaji? Bagaimana gaji karyawannya? Kan nggak mungkin dari modal, itu dari usaha yang kita lakukan. Ini yang harus kami luruskan. Bank Syariah itu nggak mahal, karena memang bisa dinego. Tadi ya bisa dinego. Bank Syariah itu nggak ribet. Nah, jadi kami ingin menyampaikan kepada masyarakat. Jadi salah satu kami di Bank Syariah Asia Jaya ini langkah yang kami ambil adalah mengkombinasikan kebutuhan masyarakat dengan sistem syariah. Selama ini masyarakat mengatakan Bank Syariah itu mahal. Kita bisa nego, nanti bisa bandingkanlah berapa harga yang kita berikan kepada masyarakat, kepada calon sahabat kita dibanding dengan dealer, leasing dan juga bank lain. Nah, seperti tentu itu ada keistimewaan sendiri. Nah, ini memang permintaan dari Pemkab dan pemegang saham. Bank ini didirikan untuk membantu masyarakat Indonesia terutama ya yang mendapatkan kesulitan, memberikan pembiayaan. Jadi karena kita tujuannya di situ, kita juga tidak akan mengambil laba yang berlipat-lipat, tapi harus ada. Kalau nggak terkena berapa, rugi nanti kantornya. Di mana untuk gaji karyawan dan sebagainya? Di mana untuk bayar listrik, bayar air kan seperti itu. Jadi harus ada keuntungan yang kita ambil, tapi memang tidak besar. Nanti Pak Imam bisa lihat nanti tanya sama marketing, masyarakat ini tanya sama marketing, silahkan datang ke kantor kami, tanyakan, bisa nego harganya. Laba yang kami itu bisa nego. Kalau bahasa syariat kan marginnya bisa dinegokan di kita. Seperti itu. Yang jelas ini juga poinnya silahkan datang ke kantor kami ke Bank Syariah Asia Jaya. Kita bisa diskusikan di mana kebutuhannya, solusinya apa kita berikan insya Allah. Ya, terus poin yang berikutnya mudahnya kita karena kebijakan langsung di sini. Kita tidak ke Pekanbaru, tidak ke Jakarta. Ini kan susah. Jadi kebijakannya langsung hari itu bisa dapat. Hari itu bisa jaga. Kalau di bank lain kan 2 minggu, 3 minggu dapat. Itu pun kalau disetujui, gitu kan.
kalau kita di sini, oke bisa. Nah, seperti itu. Salah satu kemudahannya. Salah satu kemudian di situ bisa kita negokan, bisa kita hari itu harus kita putuskan. Ada mungkin 2 hari lah gitu ya kan. Oke bisa. Nah, seperti itu. Ini mudah, insya Allah. Lebih murah dan lebih mudah. Jadi kami harapkan melalui channel ini masyarakat silakan datang. Jika ada pertanyaan silakan hubungi marketing kami atau silakan langsung datang. Kita terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Terima kasih Pak Adi ya. Wawancara. Saya ini sambil belajar juga Pak. Saya dulu sebenarnya kita sambil belajar. Dulu saya kuliah di ekonomi Islam. Ketepatan murabah musyawarah itu terngiang kembali gitu Pak. Demi kaji lama. Demikianlah wawancara seru kami dengan Direktur Utama Bank Syariah Siak Jaya Pak Adi Wandra. Sangat inspiratif, masih muda, motivasi dan pengalaman kerjanya luar biasa. Imam Ma'waradi dari kantor Bank Syariah Siak Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.